Kita ini dari dulu, apalagi sampai ada orang tadi ada yang memberikan info begini, ada orang yang memframing seakan-akan Unik ini makar, kan begitu. Ini kadang-kadang lucu. Kalau makar dengan negara pemerintah, gitu kan. Saya sering sampaikan, nggak mungkin ketika kisruhnya tentang radikalisme di tahun 2019 pasca pemilu pada waktu itu, Abuya Mama Gufron Pondok Unik sampai turun. Dan itu dasar perintah dari Kepala Badan Intelijen Nasional atau Kabin, ya, Kepala BIN. Nih bro, tak kasih tahu, pertama kali seminar yang temanya rekonsiliasi, urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019, perdananya itu ada di Pondok Unik, dan itu dihadiri oleh Kepala BIN daerah wilayah Jawa Timur, belum posda-posdanya, bahkan dari Kapolresnya juga hadir, dari Kodimnya juga hadir, apalagi Kapolsek dan Ramil ya hadir. Dan surat itu ditandatangani, acara pada waktu itu 2019 ditandatangani oleh Kapolda, ditandatangani oleh apa namanya, Kodam Brawijaya, ya, Brawijaya, nggak ecek-ecek. Sekarang saya tanya, yang membuat naskah atau materi untuk seminar urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019, saya tanya, apakah ada dari klien mereka? Nggak ada. Orang-orang yang menurut Anda blow on inilah yang bikin materi, betul gak? Orang merame-rame di Jakarta, Monas Limin demo, kita yang bagaikan yang ditugaskan oleh Abuya dan diperintahkan langsung dari atasan untuk mengamankan masyarakat yang bawah biar tidak terprovokasi. Emang gak berat perjuangan seperti itu? Maka di sini bisa dijawab, bisa kita analisa siapa yang makar di negeri ini. Jawab, itu. Betul gak? Maka kalau ada orang yang mengatakan makar, lucu, karena di 2019 ini yang namanya sayap kiri sayap kanan rame. Kemudian setelah urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019 di sini kita adakan di Jawa Tengah, di berbagai daerah yang kau anggap sampah lah, begitulah orang-orang yang katro-katro begini, yang kata Pak Iwan Azu, gitu kan, artinya ikut andil di mana untuk menjaga integritas NKRI. Orang-orang yang makar itu justru sudah dicontohkan dari zaman sahabat. Kenapa di zaman sahabat, di zaman tabi'in sering terjadi konflik perang antar saudara Islam? Karena ada pihak ketiga yang sengaja ingin membenturkan, menghancurkan dari dua kubu tersebut, diadu domba bahasanya. Dan yang makar kepada pemerintah yang sah itu bisa kita lihat dengan grand design mereka, kan begitu. Ngapain kalau kita mau makar? Ada kedekatan dengan orang-orang yang benar-benar sebagai bentengnya negara, TNI dan Polri. Maka sangat salah ketika orang beranggapan bahwa Pondok Unik ini akan makar. Tunggu saja waktunya, ya. Ini akan dijawab dengan waktu ini masalahnya. Gitu ya. Saya kembali kepada topik yang tadi. Kenapa pada waktu itu 2019 sampai harus diadakan seminar yang temanya urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019, padahal Abuya atau Pondok Unik ini tidak ikut partai secara praktis, gak ada yang biayain, berbeda dengan mereka. Tapi giliran ketika kisruh, kemudian ada kesenggangan antar paslon pada waktu itu, apalagi pengikut-pengikutnya, disitulah kita dilibatkan atas dasar perintah dari Kepala BIN daerah yang disebut Kabinda yang ada di Jawa Timur. Logikanya, kenapa pada saat-saat konflik seperti itu kok enggak yang lain? Kenapa enggak kepada organisasi yang lebih besar? Kan begitu. Kenapa enggak ke lembaga-lembaga yang lebih dikenal? Berarti di situ ada kepercayaan dari pemerintah, ada kepercayaan dari jasus daulah
atau spionasenya negara terhadap Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Luar biasa, tepuk tangan buat Pondok Unik lah. Ini kalau bagian begini mah agak semangat Pak. Karena untuk meluruskan orang ini kan kadang wah, orang sok paling pribumi, orang sok paling NKRI kan, orang sebegitu tuh, hashtagnya begitu sekarang Pak, gitu kan. Padahal ya, kalau orang mengerti, apalagi melihat pendidikan yang ada di pesantren, coba lihat yang istiqomah dari sekian banyak pendidikan, baik itu formal ataupun non formal, yang hampir setiap hari dari dulu sampai sekarang, setiap hari Senin selalu mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih, dan itu dipimpin dari TNI. Ayo, berani? Nggak berani. Yang jadi apa namanya, pembinanya atau inspektur ya, inspektur upacaranya siapa? Dari TNI. Kalau nggak percaya, cek ke sini setiap hari Senin, biar perlu ikut upacara di sini, biar Anda tahu Unik ini makar ataupun tidak. Selesai. Dan itu pakai seragam lengkap menjadi inspektur upacara, membina para santri untuk agar supaya santri mempunyai jiwa nasionalis dan patriotisme. Begitu mas-mas, mbak-mbak, a-a-a, akang-akang ya. Bahkan sampai Abuya bikin ada lagu baldatun baldatun toyibatun, baldatun baldatun rabbun ghafur, baldatun baldatun toyibatun, baldatun baldatun rabbun ghafur. Tuh, sampai ada lagunya. Begitu ya. Maka sebenarnya hati-hatilah bagi siapa saja, jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan agama, karena yang paling berat tantangan pada saat ini adalah politisasi agama. Berat. Kalau tidak betul-betul ihtiyat dan hati-hati, akan terjadi perang saudara. Naudzubillahi min dzalik. Oke, itu saja saya sampaikan. Siapapun yang mengatakan makar, berarti mereka adalah orang-orang yang sudah berafiliasi dengan makarnya dari golongan-golongan radikalis. Salam Pancasila, merdeka.